sukacitalah, Tuhan tak salah. Dia tahu dan pimpinku di segala jalan, saat dicoba dan ditempa, bukan jadi lemah. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita di Maranatha Channel 47. Kembali kita akan membahas seputar iman yang berkemenangan. Kali ini kita akan kembali melanjutkan tema yang sebelumnya, yaitu iman yang salah pada bagian yang pertama. Dan kali ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua dalam iman yang salah. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa kategori iman yang salah. Hari ini kita akan melanjutkan, dan jika saudara ingin menonton episode sebelumnya, silahkan klik link pada kolom deskripsi di bawah ini ya. Saya sudah menyematkannya di situ. Mari kita tancap gas dan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membuka satu firman Tuhan sebagai penuntun kita untuk melanjutkan acara ini yang terdapat di dalam Roma pasal 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi mereka melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Rasul Paulus menulis surat pasal di Roma ini, di pasal ayat 16 ayat 18 ini, mengingatkan kepada jemaat di Roma bahwa ada orang, bahkan banyak orang yang kelihatannya melayani Tuhan, melayani Yesus. Akan tetapi faktanya di sini dikatakan Paulus, mereka itu melayani, bukan melayani Kristus, akan tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya, jadi apa yang mereka lakukan hanya untuk kepentingan mereka sendiri, untuk mencari popularitas, untuk mencari kekayaan. Ini banyak terjadi. Ya, bahkan di zaman jemaat mula-mula, para rasul masih hidup, itu sudah ada. Terlebih pada masa kini, di mana kekristenan sudah bertumbuh demikian pesat. Ada banyak denominasi di dalam tubuh kekristenan. Lebih dari 30.000 denominasi yang ada di Indonesia ini. Anda bisa bayangkan 30.000. Pertanyaannya, apakah semua denominasi gereja ini yang 30.000 ini pasti benar karena dia menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Sementara kita tahu bahwa 30.000 denominasi ini mengajarkan pengajaran yang berbeda-beda. Contoh, ya, ada yang percaya bahwa seseorang bisa turun naik ke surga, ya, bertamasya ke surga, bertamasya ke neraka. Lalu ada orang yang hanya mempercayai Alkitab satu-satunya firman Allah. Lalu ada lagi gereja Mormon, gereja Katolik, gereja Protestan, Saksi Yehova, ya, dan banyak lagi, Presbyterian dan lain sebagainya. Saudara
yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya, kita salah satu yang tertipu dengan mulut mereka yang manis dan cerita mereka yang muluk-muluk. Kita terpesona, kita takjub dengan pengajar-pengajar palsu ini. Meskipun hati kita tulus, tetapi itu tidak cukup, dan tetapi itu tidak menjamin bagi saudara untuk mengetahui bahwa pribadi yang saudara sembah itu adalah Allah pencipta langit yang sesungguhnya. Kalau kita membaca di dalam Roma, kembali kita akan membuka di dalam Roma kali ini pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Perhatikan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jelas, tegas, ya. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan karena mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri dan tidak takluk kepada kebenaran Allah, maka sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah. Sesungguhnya mereka tidak menyembah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Ayat ini sekali lagi menghimbau buat saudara dan saya untuk lebih waspada lagi terhadap pengajaran yang saudara terima. Jika saudara berada di sebuah gereja denominasi A, B, C, pastikan iman saudara atau pengajaran yang disampaikan oleh pengkhotbah di atas mimbar sesuai dengan Alkitab. Sebab kita diberikan akal budi, akal pikiran, logika oleh Allah pencipta dan bumi, supaya kita bisa mendeteksi, supaya kita bisa menilai, supaya kita bisa melihat, supaya kita bisa mencocokkannya dengan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Jikalau kita hanya ikut-ikutan saja, jikalau kita hanya orang menjadi suatu pengikut ajaran dari turun-temurun dari orang tua saja, maka dapat dipastikan bahwa iman yang saudara imani itu adalah iman yang salah. Jadi ada baiknya iman itu atau pengajaran yang di atas mimbar itu disaring. Itulah pentingnya bagi kita, bagi saudara sekalian, untuk tekun dan giat membaca, menggali, dan mempelajari firman Tuhan dengan baik dan juga benar. Sebab jika tidak demikian, maka bisa dipastikan iman yang kita percayai selama ini, yang kita yakini selama ini,
adalah iman yang salah. Dan seperti yang saya katakan tadi di depan, iman yang salah itu bukannya membawa kita ke surga, akan tetapi akan membawa kita ke dalam neraka, ke dalam penghukuman yang kekal selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang kritis di dalam beriman. Ya. Karena kesempatan kita hanya diberikan oleh Tuhan selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Ada satu tokoh, sebetulnya banyak, tapi saya hanya akan mengangkat satu tokoh ini saja yang begitu luar biasa terhadap imannya, keyakinannya. Kita akan melihat di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Ini adalah statement dari seorang Yosua, pemimpin bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan yang dipercayakan oleh Musa sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Tetapi Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Perhatikan ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Begitu luar biasanya iman dan keyakinan daripada Yosua ini, sehingga ia tidak peduli meskipun semua orang meninggalkan Tuhan, tetapi dia akan tetap setia meskipun hanya dia dan orang-orang yang seisi rumahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak ingin membuat saudara bingung atau galau dengan apa yang sudah saya sampaikan.